Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Materi ASN, channel khusus membahas soal-soal P3K. Untuk video kali ini, kita akan membahas soal-soal P3K Pranata Hubungan Masyarakat, khususnya formasi Pranata Ahli Pertama Hubungan Masyarakat. Tentunya, soal-soal yang akan dibahas kali ini sesuai daftar materi pokok soal seleksi kompetensi teknis P3K 2023 PAN RB nomor B/275 M.SM.01.00/2023. Jadi kalian nggak perlu ragu-ragu. Oh iya, karena ini video yang kelima dari edisi khusus membahas soal-soal Pranata Ahli Pertama Hubungan Masyarakat, maka di video yang kelima ini kita akan mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan media baru. Untuk teman-teman, jika ingin menunjang belajar kalian bisa download file-file permen PAN RB. Selain itu, kami juga mau beri rekomendasi buku yang menurut kami worth it yang kami temukan di platform Shopee untuk digunakan sebagai penunjang belajar kawan-kawan sekalian tentang Pranata Kehumasan. Untuk linknya silakan cek di kolom komentar. Sebelum masuk ke soal-soal, jangan lupa subscribe, like, dan share sebagai bentuk support kalian untuk channel ini. Nomor 1. Manajemen media sosial merupakan salah satu tugas yang harus dikuasai oleh seorang Pranata Humas Ahli Pertama dalam menghadapi perkembangan media baru. Apa saja manfaat yang dapat diperoleh dari manajemen media sosial yang baik? A. Meningkatkan brand awareness perusahaan melalui interaksi dengan audiens. B. Meningkatkan penjualan produk melalui platform media sosial. C. Memperluas jaringan kerjasama dengan influencer di media sosial. D. Menambah jumlah follower akun media sosial perusahaan. Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu meningkatkan brand awareness perusahaan melalui interaksi dengan audiens. Perlu diingat, manajemen media sosial yang baik dapat membantu perusahaan meningkatkan brand awareness melalui interaksi dengan audiens. Dengan berinteraksi aktif dengan audiens melalui komentar, pesan pribadi, dan konten menarik, perusahaan dapat membangun hubungan yang kuat dan meningkatkan kesadaran merek di kalangan pengguna media sosial. Nomor 2. Dalam manajemen media sosial, apa yang dimaksud dengan istilah engagement rate? A. Rasio antara jumlah pengikut dengan jumlah postingan di media sosial. B. Rasio antara jumlah like dan komentar dengan jumlah pengikut di media sosial. C. Rasio antara jumlah pengikut baru dengan jumlah pengikut lama di media sosial. D. Rasio antara jumlah postingan dengan jumlah like di media sosial. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu rasio antara jumlah like dan komentar dengan jumlah pengikut di media sosial. Perlu untuk kita ketahui bahwa engagement rate adalah rasio antara jumlah like dan komentar dengan jumlah pengikut di media sosial. Angka ini dapat memberikan gambaran mengenai seberapa aktif dan terlibatnya audiens dengan konten yang diposting oleh perusahaan. Nomor 3. Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam pengelolaan media sosial adalah konsistensi. Apa yang dimaksud dengan konsistensi dalam konteks pengelolaan media sosial? A. Konsistensi dalam mengikuti tren dan topik yang sedang populer di media sosial. B. Konsistensi dalam mengunggah konten dengan jadwal yang sudah ditentukan. C. Konsistensi dalam menggunakan template dan gaya visual yang sama di semua postingan. D. Konsistensi dalam merespon komentar dan pesan dari audiens. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu konsistensi dalam mengunggah konten dengan jadwal yang sudah ditentukan. Perlu diingat bahwa konsistensi dalam pengelolaan media sosial berarti mengunggah konten secara teratur dan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Hal ini membantu membangun kehadiran yang konsisten dan dapat diandalkan bagi audiens. Nomor 4. Penetapan target audiens sangat penting dalam manajemen media sosial. Mengapa penentuan target audiens sangat penting? A. Untuk meningkatkan jumlah pengikut di media sosial perusahaan. B. Untuk memahami kebutuhan dan preferensi audiens yang dituju. C. Untuk memastikan setiap postingan mencapai kesuksesan viral. D. Untuk menjaga agar audiens tetap terlibat dengan konten perusahaan. Jawaban yang paling tepat adalah B,
yaitu untuk memahami kebutuhan preferensi audiens yang dituju. Penentuan target audiens merupakan langkah penting dalam manajemen media sosial karena membantu perusahaan memahami kebutuhan dan preferensi audiens yang dituju. Dengan memahami audiens dengan lebih baik, perusahaan dapat membuat konten yang lebih relevan dan menarik bagi mereka. Nomor 5. Bagaimana cara yang efektif untuk membangun audiens yang loyal di media sosial? A. Menawarkan diskon eksklusif kepada pengikut media sosial perusahaan. B. Menggunakan iklan berbayar untuk menjangkau lebih banyak orang. C. Menciptakan konten yang informatif, menghibur, dan bermanfaat bagi audiens. D. Mengganti gaya visual dan tema postingan setiap minggu. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu menciptakan konten yang informatif, menghibur, dan bermanfaat bagi audiens. Perlu diingat bahwa menciptakan konten yang informatif, menghibur, dan bermanfaat bagi audiens merupakan cara yang efektif untuk membangun audiens yang loyal di media sosial. Dengan menyajikan konten yang menarik dan bermanfaat, perusahaan dapat menarik perhatian dan mempertahankan minat audiens. Nomor 6. Bagaimana pentingnya memonitor dan mengukur kinerja media sosial? A. Untuk mengidentifikasi pesaing dan mengikuti tren terbaru di media sosial. B. Melihat seberapa banyak postingan yang telah diunggah dalam 1 bulan. C. Untuk mengetahui seberapa aktif dan terlibatnya audiens dengan konten perusahaan. D. Untuk menentukan berapa banyak anggaran yang harus dialokasikan untuk iklan media sosial. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu untuk mengetahui seberapa aktif dan terlibatnya audiens dengan konten perusahaan. Memonitor dan mengukur kinerja media sosial penting untuk mengetahui seberapa aktif dan terlibatnya audiens dengan perusahaan. Dengan melihat metrik seperti jumlah like, komentar, dan share, perusahaan dapat mengetahui seberapa efektif kampanye media sosial mereka. Nomor 7. Apa yang dimaksud dengan KPI dalam konteks manajemen media sosial? A. Keputusan pencapaian individu. B. Key Performance Indicator. C. Komunikasi publik internal. D. Konsep pengelolaan isi. Yang paling tepat adalah B, yaitu Key Performance Indicator. KPI adalah singkatan dari Key Performance Indicator. KPI merujuk pada metrik atau indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kampanye atau strategi media. Nomor 8. Apa yang dimaksud dengan influencer marketing dalam konteks media sosial? A. Pemasaran produk kepada influencer di media sosial untuk mendapatkan endorsement. B. Pembuatan konten yang menginspirasi dan mengaruhi pendapat audiens. C. Penyebaran berita palsu atau hoax melalui influencer di media sosial. D. Penelitian dan analisis mengenai tren dan preferensi audiens di media sosial. Jawaban yang paling tepat adalah A. Pemasaran produk kepada influencer di media sosial untuk mendapatkan endorsement. Perlu diketahui bahwa influencer marketing merujuk pada strategi pemasaran yang melibatkan pengguna media sosial yang memiliki pengaruh kuat atau sering kita sebut influencer untuk mempromosikan produk atau merek tertentu kepada audiens mereka. Influencer ini biasanya memiliki jumlah pengikut yang besar dan dapat mempengaruhi pendapat dan keputusan pembelian audiens. Nomor 9. Apa yang dimaksud dengan social listening dalam konteks media sosial? A. Mendeteksi dan menyelidiki penyalahgunaan media sosial. B. Memantau dan menganalisis percakapan di media sosial yang berkaitan dengan merek atau topik tertentu. C. Mengumpulkan dan menganalisis data tentang perilaku pengguna media sosial. D. Meriwayatkan dan melacak aktivitas pengguna media sosial. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu memantau dan menganalisis percakapan di media sosial yang berkaitan dengan merek atau topik tertentu. Penting untuk kita ketahui bahwa istilah social listening merujuk pada kegiatan memantau dan menganalisis percakapan di media sosial yang berkaitan dengan merek atau topik tertentu. Dengan menggunakan alat dan teknik tertentu, perusahaan dapat memahami apa yang dikatakan dan dipikirkan oleh audiens mereka di media sosial. Nomor 10. Apa yang dimaksud dengan brand voice dalam konteks media sosial? A.
gaya penulisan dan sikap merek yang tercermin dalam konten media sosial. B. Suara merek yang dikaitkan dengan karakteristik visual konten media sosial. C. Asosiasi merek dengan selebritas atau figura publik media sosial. D. Pesan atau narasi cerita yang disampaikan dalam konten media sosial. Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu gaya penulisan dan sikap merek yang tercermin dalam konten media sosial. Nah, harus kita paham dan ingat bahwa brand voice merujuk pada gaya penulisan dan sikap merek yang tercermin dalam konten media sosial. Gaya ini mencangkup pemilihan kata, nada, dan gaya penulisan yang digunakan untuk mencerminkan kepribadian dan nilai-nilai merek. Nomor 11. Apa yang dimaksud dengan call to action dalam konteks media sosial? A. Pesan atau tindakan yang bertujuan untuk mendorong audiens melakukan tindakan tertentu. B. Pemetaan konten media sosial berdasarkan preferensi audiens. C. Penentuan target audiens berdasarkan data demografi dan perilaku. D. Pengukuran kinerja kampanye media sosial melalui metrik yang ditentukan. Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu pesan atau tindakan yang bertujuan untuk mendorong audiens melakukan tindakan tertentu. Perlu kita ingat bahwa call to action merujuk pada pesan atau tindakan yang bertujuan untuk mendorong audiens melakukan tindakan tertentu, seperti mengklik tautan, mengisi formulir, atau membeli produk. Call to action biasanya disertakan dalam postingan media sosial untuk mempengaruhi perilaku audiens. Nomor 12. Bagaimana pentingnya merespon komentar dan pesan dari audiens di media sosial? A. Untuk meningkatkan jumlah pengikut dan interaksi di media sosial. B. Untuk menjaga hubungan yang baik dengan audiens dan membangun kepercayaan. C. Untuk mengamankan data pribadi audiens yang dikirim melalui pesan. D. Untuk memastikan tidak ada spam atau konten berbahaya di laman media sosial. Jawaban yang paling tepat adalah B, untuk menjaga hubungan yang baik dengan audiens dan membangun kepercayaan. Sudah tentu, merespon komentar dan pesan dari audiens di media sosial merupakan langkah penting untuk menjaga hubungan yang baik dengan audiens dan membangun kepercayaan. Dengan merespon dengan cepat dan sopan, perusahaan menunjukkan bahwa mereka peduli dan memperhatikan pendapat dan kebutuhan audiens. Nomor 14. Apa yang dimaksud dengan CTR dalam metrik media sosial? A. Click-through rate. B. Comment to Action ratio. C. Content trend report. D. Community time ratio. Jawaban yang paling tepat adalah click-through rate. Perlu diketahui bahwa CTR adalah singkatan dari click-through rate. CTR merujuk pada presentase pengguna yang mengklik tautan dalam postingan media sosial, menunjukkan seberapa efektif postingan dalam mengarahkan audiens ke halaman tujuan. Nomor 14. Bagaimana pentingnya melakukan riset dan analisis kompetitor di media sosial? A. Untuk menentukan platform media sosial mana yang paling populer di antara kompetitor. B. Untuk mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan kompetitor di media sosial. C. Untuk meniru strategi media sosial yang sukses dari kompetitor. D. Untuk menghindari komunikasi dan interaksi dengan kompetitor di media sosial. Jawaban yang paling tepat adalah B. Untuk mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan kompetitor di media sosial. Perlu diingat bahwa melakukan riset dan analisis kompetitor di media sosial penting untuk mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan kompetitor di media sosial. Dengan mempelajari strategi dan taktik kompetitor, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang unik untuk membedakan diri dan perkembangan di media sosial. Nomor 15. Apa yang dimaksud dengan dark social dalam konteks media sosial? A. Grup diskusi tertutup di media sosial yang hanya diakses oleh anggota tertentu. B. Tautan atau konten yang dibagikan secara pribadi melalui pesan langsung di media sosial. C. Pembicaraan atau percakapan di media sosial yang tidak dapat dilihat publik. D. Akun pengguna yang tidak menggunakan nama asli atau identitas pribadi di media sosial.
Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu tautan atau konten yang dibagikan secara pribadi melalui pesan langsung di media sosial. Penting untuk diketahui bahwa dark social merujuk pada tautan atau konten yang dibagikan secara pribadi melalui pesan langsung di media sosial. Dark social sulit dilacak dan diukur karena tidak terlihat secara publik, tetapi dapat memiliki dampak yang signifikan dalam mempengaruhi perilaku dan preferensi audiens. Nomor 16. Apa yang dimaksud dengan trolling dalam konteks media sosial? A. Strategi untuk meningkatkan jumlah pengikut dengan postingan provokatif. B. Penyebaran informasi palsu atau hoaks dengan tujuan mempengaruhi pendapat publik. C. Penipuan atau penyalahgunaan data pribadi melalui media sosial. D. Mengomentari atau membalas dengan maksud mengganggu dan memicu konflik di media sosial. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu mengomentari atau membalas dengan maksud mengganggu dan memicu konflik di media sosial. Perlu diingat bahwa istilah trolling merujuk pada mengomentari atau membalas dengan maksud mengganggu dan memicu konflik di media sosial. Troll biasanya merupakan pengguna yang sengaja mencari perhatian dan menimbulkan ketegangan atau perdebatan di jaringan sosial. Nomor 17. Apa yang dimaksud dengan meme dalam konteks media sosial? A. Media visual atau teks yang ditampilkan dengan gaya yang humoris dan seringkali mengadopsi budaya populer. B. Gaya penulisan yang pendek dan langsung ke intinya dalam postingan media sosial. C. Konten berita atau artikel yang dibagikan secara massal di media sosial. D. Pelabelan atau tag yang digunakan dalam postingan media sosial untuk meningkatkan visibilitas. Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu media visual atau teks yang ditampilkan dengan gaya yang humoris dan seringkali mengadopsi budaya populer. Nah, jelas sekali bahwa meme atau sering kita sebut meme adalah media visual atau teks yang ditampilkan dengan gaya yang khas, humoris, dan seringkali mengadopsi budaya populer. Meme sendiri digunakan untuk memicu tawa atau mengungkapkan pesan dengan cara yang ringkas dan mudah dipahami oleh audiens media sosial. Nomor 18. Apa yang dimaksud dengan hashtag dalam konteks media sosial? A. Pelabelan atau tag yang digunakan dalam postingan media sosial untuk meningkatkan visibilitas. B. Peluang untuk berkomunikasi dengan para pengguna media sosial lain di tempat umum. C. Kode yang digunakan untuk mengakses laman khusus di media sosial. D. Kumpulan postingan atau konten yang dibagikan di media sosial dengan topik yang sama. Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu pelabelan atau tag yang digunakan dalam postingan media sosial untuk meningkatkan visibilitas. Perlu diketahui bahwa hashtag adalah simbol tagar atau kayak tanda pagar yang pertama kali digunakan oleh Chris Messina, web marketing spesialis dari Twitter. Penggunaan hashtag itu muncul pada musim panas tahun 2007. Messina menyarankan penggunaan hashtag sebagai penanda bagi tweets yang berhubungan pada satu topik. Sejak saat itu, penggunaan hashtag meluas. Sekian pembahasan soal-soal untuk video kali ini. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga bermanfaat. Thanks for watching.